Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Diva Trishayanti Wahada dengan NIM 19130110055 dari kelas 2C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang integral fungsi akar. Berikut penjelasannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang integral fungsi akar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang substitusi yang merasionalkan. Bentuk akar dalam integral selalu menimbulkan kesulitan, dan biasanya kita berusaha untuk menghindarinya. Seringkali substitusi yang tepat akan merasionalkan integran tersebut. Bentuk integral fungsi akar dapat diselesaikan dengan substitusi yang merasionalkan. Integran yang melibatkan akar n dari ax plus b jika akar n dari ax plus b muncul dalam suatu integral, substitusikan u sama dengan akar n ax plus b akan menghilangkan akar. Selanjutnya, kita mencoba contoh soal yang pertama. Carilah integral dx dibagi x dikurangi akar x. Nah, untuk menyelesaikan soal di atas, pertama-tama kita harus memisalkan u sama dengan akar x. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas, tujuannya adalah untuk menghilangkan bentuk akar, sehingga menjadi u kuadrat sama dengan x. Selanjutnya, kita turunkan kedua ruas, kita turunkan u kuadrat dengan du dan kita turunkan x dengan dx. Sehingga turunannya menjadi 2u du sama dengan dx. Maka integral dx dibagi x dikurangi akar x itu dapat diselesaikan dengan persamaan di atas. Sehingga bentuknya menjadi integral 2u dibagi u kuadrat dikurangi u du. Sama dengan kita keluarkan 2 sehingga menjadi 2 integral 1 per u min 1 du. Selanjutnya kita integralkan sehingga bentuknya sama dengan 2 ln u min 1 plus c. Kemudian kita substitusikan nilai u, di mana berdasarkan persamaan di atas, u sama dengan akar x, sehingga penyelesaiannya menjadi 2 ln akar x min 1 plus c. Baik, selanjutnya kita coba contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, carilah integral x dikali akar 3 dari x min 4 dx. Nah, sama seperti sebelumnya, kita misalkan akar, bentuk akar di sini dengan u. Jadi, kita misalkan u sama dengan akar 3 dari x min 4. Setelah itu, kita hilangkan bentuk akar, sehingga bentuknya menjadi u pangkat 3 sama dengan x min 4. Pindah ruas, sehingga menjadi u pangkat 3 plus 4 sama dengan x. Kemudian kita turunkan kedua ruas, kita turunkan u pangkat 3 plus 4 dengan du, dan di ruas kanan kita turunkan x dengan dx. Sehingga bentuknya, turunannya menjadi 3u kuadrat du sama dengan dx. Maka integral dari x dikali akar pangkat 3 dari x min 4 dx itu sama dengan, kita substitusikan sesuai dengan persamaan di atas, menjadi integral u pangkat 3 plus 4 dikali u dikali 3u kuadrat du. Sama dengan, kita keluarkan 3, sehingga bentuknya menjadi integral u pangkat 4 plus 4u dikali u kuadrat du. Kemudian, sama dengan 3 integral, kita kalikan ke dalam, u pangkat 4 dikali u kuadrat sama dengan u pangkat 6, ditambah 4u dikali u kuadrat sama dengan 4u pangkat 3 du. Sama dengan 3 kurung siku, kita integralkan bentuk di atas menjadi
U pangkat 6 diintegralkan menjadi 1/7 U pangkat 7 ditambah 4 U pangkat 3 diintegralkan menjadi 4/4 U pangkat 4 kurung siku ditambah C sama dengan 3 dikali 1 dalam kurung siku 1/7 U pangkat 7 ditambah U pangkat 4 kurung siku plus C. Kemudian kita substitusikan nilai U sesuai dengan persamaan di atas tadi, di mana nilai U sama dengan akar pangkat 3 dari X min 4, sehingga menjadi 3 dalam kurung siku 1/7 X min 4 pangkat 3/7 ditambah X min 4 pangkat 3/7 tutup kurung siku plus C. Sehingga penyelesaiannya menjadi, kita kalikan ke dalam, jadi 3 kita kalikan dengan ini, 3 kita kalikan dengan ini, sehingga penyelesaiannya menjadi 3/7 X min 4 pangkat 3/7 ditambah 3 dikali X min 4 pangkat 3/7 plus C. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengintegralan dengan substitusi trigonometri. Integran yang melibatkan akar dari A kuadrat dikurangi X kuadrat, A kuadrat ditambah X kuadrat, dan akar dari X kuadrat dikurangi A kuadrat. Untuk merasionalkan tiga ekspresi ini, kita boleh mengasumsikan bahwa A positif dan membuat substitusi trigonometri berikut. Nah, dari tabel yang telah saya paparkan di sini, bentuk persamaan yang pertama yaitu akar A kuadrat dikurangi X kuadrat. Apabila kita menemui contoh soal integral yang mengandung bentuk seperti ini, yaitu bentuk dari akar A kuadrat dikurangi X kuadrat, maka kita dapat mensubstitusikan nilai X sama dengan A dikali sin T, di mana tentunya nilai T dibatasi dengan T lebih besar atau sama dengan pi per 2 dan T lebih kecil atau sama dengan pi per 2. Selanjutnya, bentuk yang kedua yaitu A kuadrat ditambah X kuadrat. Apabila kita menemui soal integral dengan bentuk seperti ini, maka kita dapat mensubstitusikan nilai X sama dengan A dikali tan T, di mana T dibatasi pembatasan yaitu T lebih besar min pi per 2 dan T lebih kecil daripada pi per 2. Nah, bentuk persamaan yang ketiga yaitu akar dari X kuadrat dikurangi A kuadrat. Di mana kita dapat mensubstitusikan nilai X sama dengan A dikali sekant T dengan batas T lebih besar atau sama dengan 0 dan T lebih kecil atau sama dengan pi, dan nilai T tidak boleh sama dengan pi atau tidak sama dengan pi per 2. Nah, sekarang perhatikan penyederhanaan yang diperoleh dari substitusi ini. Nah, dari bentuk persamaan yang pertama, yaitu akar dari A kuadrat dikurangi X kuadrat, kita substitusikan nilai X sama dengan A dikali sin T, sehingga persamaannya menjadi akar A kuadrat dikurangi A kuadrat sin kuadrat T. Nah, apabila kita keluarkan nilai A kuadrat, itu menjadi A kuadrat dalam kurung 1 dikurangi sin kuadrat T, di mana sesuai dengan identitas trigonometri, 1 dikurangi sin kuadrat T sama dengan cos kuadrat T, sehingga persamaannya menjadi akar A kuadrat cos kuadrat T. Itu sama dengan A dikali cos T. Nah, bentuk persamaan yang kedua yaitu A kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, sesuai dengan persamaan di atas, nilai X kita substitusikan di mana X sama dengan A dikali tan T, sehingga persamaannya menjadi A kuadrat ditambah A kuadrat tan kuadrat T. Nah, apabila kita keluarkan A kuadrat, sehingga persamaannya menjadi A kuadrat dalam kurung 1 ditambah tan kuadrat T, di mana sesuai dengan identitas trigonometri, 1 ditambah tan kuadrat T sama dengan sekant kuadrat T, sehingga persamaannya menjadi A kuadrat sekant kuadrat T. Nah, persamaan yang ketiga, akar dari
X kuadrat dikurangi A kuadrat. Sesuai dengan persamaan di atas, kita substitusikan nilai X sama dengan A dikali sekan T, sehingga persamaannya menjadi akar A kuadrat sekan kuadrat T dikurangi A. Apabila kita keluarkan nilai A, itu menjadi A kuadrat dikali sekan kuadrat T min 1. Nah, sesuai juga dengan substitusi trigonometri, dengan identitas trigonometri, sekan kuadrat T dikurangi 1 sama dengan tan kuadrat T, sehingga persamaannya menjadi akar A kuadrat tan kuadrat T itu sama dengan A dikali tan T. Nah, selanjutnya kita akan mencoba contoh soal. Contoh soal yang pertama, hitunglah integral dari 1 dibagi akar 5 dikurangi 9 X kuadrat dx. Nah, kita harus, dengan melihat soal seperti ini, kita harus membuat agar soal ini sesuai dengan persamaan yang telah dibahas pada slide sebelumnya. Nah, di sini jadi penyelesaiannya itu integral dari 1 dibagi akar 5 dikurangi 9 X kuadrat dx. Nah, kita cari faktor dari 9X kuadrat agar bentuknya sesuai dengan persamaan yang tadi, yaitu persamaan akar dari A kuadrat dikurangi X kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi integral dari 1 dibagi akar 5 dikurangi 3X kuadrat dx. Nah, kita misalkan U sama dengan 3X, kemudian kita turunkan DU sama dengan 3DX, sehingga sepertiga DU sama dengan DX. Nah, selanjutnya setelah kita mencari persamaan ini, integral dari 1 dibagi akar 5 dikurangi 3X kuadrat itu sama dengan integral 1 per akar 5 dikurangi U kuadrat dikali DU per 3. Karena seperti yang kita ketahui, U sama dengan 3X. Jadi, 3X kuadrat itu sama dengan U kuadrat. Nah, selanjutnya, integral 1 per akar 5 dikurangi U kuadrat dikali DU per 3. Sesuai dengan bentuk akar, A kuadrat dikurangi U kuadrat. Substitusi U sama dengan akar 5 dikali sin T. Jadi, T sama dengan arcsin U akar 5 per 3. Substitusikan nilai U sehingga T sama dengan arcsin 3X akar 5 per 5, sehingga D kita cari turunannya. Dari turunan dari U, DU sama dengan akar 5 cos T dt. Nah, selanjutnya, integral 1 per akar 5 akar 5 dikurangi U kuadrat dikali DU per 3 sama dengan 1 per 3 integral 1 per akar 5 dikurangi akar 5 sin T kuadrat dikali akar 5 cos T dt. 1 per 3 integral 1 per akar, jadi akar 5 sin T kuadrat itu sama dengan 5 sin kuadrat T, sehingga menjadi 1 per akar 5 dikurangi 5 sin kuadrat T dikali cos T dt. Menjadi 1 per 3 integral 1 dibagi akar 5, kita keluarkan 5-nya ya, sehingga menjadi 5 dalam kurung 1 min sin kuadrat T dikali akar 5 cos T dt. Nah, nanti di sini 1 dikurangi sin kuadrat T itu sesuai dengan identitas trigonometri, di mana sesuai dengan identitas tersebut, 1 dikurangi sin kuadrat T itu sama dengan cos kuadrat T. Nah, 1 per 3 integral 1 per akar 5 dikali cos T dikali akar 5 cos T dt menjadi 1 per 3 integral 1 dt. Menjadi 1 per 3 T plus C. Nah, kita substitusikan nilai T
di mana T sama dengan arcsin 3X akar 5 per 5, sehingga penyelesaiannya menjadi 1/3 arcsin 3X akar 5 per 5 plus C. Selanjutnya, kita selesaikan soal nomor 2, di mana integral dx dibagi x kuadrat dikurangi 4x plus 8. Nah, di sini penyelesaiannya integral dx dibagi x kuadrat dikurangi 4x plus 8 itu sama dengan integral 1 dibagi x kuadrat min 4x plus 4 plus 4 dx, di mana bentuk x kuadrat min 4x plus 4 ini kita cari faktornya, di mana salah satu faktornya itu merupakan x min 2, dan sesuai dengan bentuk di atas, bentuk ini dapat diubah menjadi sama artinya dengan x min 2 kuadrat, sehingga bentuknya menjadi integral 1 dibagi x min 2 kuadrat plus 4 dx. Kemudian kita misalkan x min 2 ini sama dengan u, sehingga du sama dengan dx. Integral 1 per x min 2 kuadrat plus 4 dx itu sama dengan 1 dibagi u kuadrat plus 2 kuadrat du. Karena pengintegralan melibatkan bentuk u kuadrat ditambah 2 kuadrat, maka substitusi u sama dengan 2 dikali tan t. Itu sesuai dengan bentuk yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian kita cari turunannya, di mana du sama dengan 2 dikali sekan kuadrat t dt. U sama dengan 2 dikali tan T, sehingga kita mencari nilai T dari persamaan ini. T sama dengan arcstan U per 2, sehingga T sama dengan arcstan, kita substitusikan nilai U menjadi X min 2 per 2. Sehingga integral 1 per U kuadrat ditambah 2 kuadrat DU sama dengan integral 1 dibagi, kita substitusikan nilai U, sama dengan 2 kali tan T, sehingga 2 kali tan T kuadrat ditambah 4 dikali 2, nilai DU, kita substitusikan juga ya, nilai DU-nya, 2 kali sekan kuadrat T dikali 2 kali sekan kuadrat T dt, sama dengan integral 1 per 4 dikali tan kuadrat T ditambah 4 dikali 2 sekan kuadrat T dt, sama dengan integral 1 per, kita keluarkan 4-nya, 4 dalam kurung tan kuadrat T ditambah 1 dikali 2 sekan kuadrat T dt. Sesuai dengan identitas trigonometri, tan kuadrat T ditambah 1 itu adalah sekan kuadrat T. 1 per 2, integral 1 dibagi, jadi kita dapat 1 per 2 ini dari menyederhanakan 2 dengan 4, jadi disederhanakan menjadi setengah. 1 per 2 integral 1 per sekan kuadrat T sesuai dengan identitas trigonometri dikali dengan sekan kuadrat T dt. Jadi sama dengan 1 per 2 integral dari dt. Sehingga menjadi 1 per 2 T ditambah C. Kita substitusikan nilai C itu sama dengan 1 per 2 arcstan X min 2 per 2. Baik, selanjutnya kita coba contoh soal nomor 3. Di sini bentuknya mirip dengan contoh soal nomor 2. Namun di sini nilai di dalam akar itu dituliskan dalam bentuk kuadrat. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk ini? Pertama-tama, sama seperti dua soal sebelumnya, kita harus memisalkan bentuk akar ini dengan U. Jadi, namun di sini pemisalannya itu menjadi U sama dengan akar pangkat 5 dari X plus 1. Kemudian kita hilangkan bentuk akar sehingga menjadi U pangkat 5 sama dengan X plus 1. Pindah ruas, U pangkat 5 min 1 sama dengan X. Sama seperti sebelumnya, kita turunkan kedua ruas, sehingga turunannya menjadi 5U pangkat 4DU sama dengan DX. Nah, maka penyelesaiannya menjadi integral X dikali akar pangkat 5 dari X plus 1 kuadrat dx sama dengan integral dari U pangkat 5 min 1, itu merupakan bentuk X. Kemudian
dikali U kuadrat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa nilai U sama dengan akar pangkat 5 dari X min 1. Tapi sesuai dengan perintah soal, jadi akar pangkat 5 dari X plus 1 kuadrat. Sehingga bentuknya menjadi U kuadrat. Dikalikan dengan DX. DX sama dengan 5U pangkat 4 DU. Sehingga di sini dikali 5U pangkat 4 DU. Nah, di sini kita kalikan ke dalam nilai U-nya, sehingga menjadi integral U pangkat 5 dikali U kuadrat, itu sama dengan U pangkat 7, dikurangi 1 dikali U kuadrat sama dengan U kuadrat. Nah, dalam kurung, tutup kurung, dikali 5U pangkat 4 DU. Nah, selanjutnya 5 kita keluarkan, 5 dikali integral U pangkat 11 dikurangi U pangkat 6 DU. Jadi ini sama, dikalikan ke dalam. U pangkat 7 dikali 5 U pangkat 4 dikurangi U pangkat 2 dikali 5 U pangkat 4. Sehingga bentuknya menjadi 5 integral U dalam kurung U pangkat 11 dikurangi U pangkat 6 DU. Kemudian kita integralkan sehingga menjadi 5 dalam kurung siku 1 U pangkat 11 diintegralkan menjadi 1/12 U pangkat 12 dikurangi U pangkat 6 diintegralkan menjadi 1/7 U pangkat 7 plus C. Kemudian setelah diintegralkan kita substitusikan. Nah, sesuai dengan persamaan di atas, jadi nilai U sama dengan X plus 1, akar pangkat 5 dari X plus 1. Sehingga setelah disubstitusikan menjadi 5 dalam kurung siku, 1/12 X plus 1 pangkat 12/5 dikurangi 1/7 dalam kurung X plus 1 pangkat 7/5 plus C. Kemudian 5 dikalikan ke dalam, ya, dikalikan ke dalam sehingga bentuknya menjadi 5/12 dikali X plus 1 pangkat 12/5 dikurangi 5/7 dalam kurung X plus 1 pangkat 7/5 plus C. Baik, selanjutnya kita coba selesaikan soal nomor 3. Hitunglah integral 1 dibagi akar 4x kuadrat dikurangi 3 dx. Nah, penyelesaiannya, pertama-tama kita harus memisalkan. U sama dengan 2x, sehingga du sama dengan 2 dx. du per 2 sama dengan dx. Nah, di sini sehingga integral 1 dibagi akar 4x kuadrat dikurangi 3 itu dx sama dengan integral 1 dibagi akar u kuadrat dikurangi 3 dikali du per 2. Itu sesuai dengan persamaan yang telah kita buat di atas. Kita keluarkan setengahnya menjadi 1/2 integral 1 dibagi akar u kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Karena akar 3 kuadrat itu sama dengan 3 ya, du. Sama dengan 1/2 integral 1 dibagi akar. Nah, sebelumnya sebelum kita sampai di sini, kita karena melibatkan bentuk akar u kuadrat dikurangi 3, maka kita harus mensubstitusikan u sama dengan akar 3 dikali sekan T. Sehingga du sama dengan akar 3 sekan T dikali tan T dt. Nah, baru kita lanjut ke sini. Sama dengan 1/2 integral 1 per, di mana U sama dengan akar 3 sekan T, sehingga akar dari U kuadrat itu sama dengan akar 3 sekan T kuadrat dikurangi 3, dikali akar 3 sekan T dikali tan T dt. Nah, sama dengan 1/2 integral dari akar 3 dikali sekan T tan T dibagi akar 3 dikali sekan kuadrat T dikurangi 3 dt. Jadi ini dikuadratkan ya. Dikuadratkan jadi seperti 3 sekan kuadrat T min 3. Selanjutnya sama dengan 1/2 integral dari akar 3 sekan T dikali tan T
kita keluarkan 3-nya menjadi akar 3 dikali sekant kuadrat T dikurangi 1 dt. Nah, sesuai dengan identitas trigonometri, sekant kuadrat T dikurangi 1 itu sama dengan tan kuadrat T. Nah, sehingga persamaannya menjadi 1/2 integral akar 3 sekant T dikali tan T dibagi akar 3 dikali tan kuadrat T. Sama dengan 1/2 integral akar 3 sekant T tan T dibagi akar 3 tan T dt. Sehingga penyelesaiannya menjadi 1/2 integral sekant T dt. Nah, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan tentang integral fungsi akar. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi, 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 Om.